Hai guys, selamat sore, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Angelina Padang. Saya dari kelas MB1D yang akan menjelaskan sedikit tentang mengapa kita harus belajar ilmu ekonomi. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terbagi menjadi dua kata, oikos dan nomos. Oikos artinya keluarga dan rumah tangga, sedangkan nomos artinya peraturan-aturan dan hukum. Jadi ekonomia itu manajemen keluarga. Selanjutnya, apa sih arti ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Nah, kita memasuki materi. Kenapa sih kita harus belajar ilmu ekonomi? Yang pertama, karena dapat membantu kita untuk memahami lingkungan ekonomi di tempat kita hidup. Contohnya seperti ini, kita sering berpikir, kenapa sih harga rumah itu per tahunnya selalu naik? Sedangkan kenapa sih tahun ini kita sangat mudah mendapatkan pekerjaan dan tahun yang akan datang itu sangat sulit. Nah, itulah sebabnya kita harus belajar ilmu ekonomi, karena ilmu ekonomi itu juga dapat membantu kita untuk hidup di lingkungan kita. Nah, lalu selanjutnya yang kedua yaitu dapat membantu untuk menjadi perilaku ekonomi yang cermat dalam bertindak. Contohnya seperti ini, di saat kita menempuh pendidikan, kita harus tahu menjangkau berapa tahun kita harus belajar. Lalu contoh yang kedua yaitu di saat kita sudah bekerja nanti, kita harus tahu untuk menggunakan uang, kita harus tahu untuk menyisihkan gaji kita untuk keperluan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu dapat membantu memahami berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. Contohnya seperti ini, pemerintahan terkadang memilih kebijakan yang tidak populer, tapi bagus untuk masa yang akan datang. Contohnya seperti ini, pemerintahan itu menghapuskan subsidi BBM dan melepas harganya berfluktuasi sesuai dengan keadaan pasar. Lalu contoh yang kedua yaitu pemerintahan gencar membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan menghindari yang namanya high cost economy. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk mengatur kebutuhan manusia. Contoh untuk mengatur kebutuhan manusia itu sangat banyak. Ya, saya sebutkan jenisnya saja. Contohnya itu bisa berbentuk barang dan bisa berbentuk jasa. Selanjutnya kelima yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, contohnya banyak sekali, yaitu misalnya tidak bergantung pada orang lain, menghasilkan uang sendiri, membuka lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam yaitu mengatur prinsip kebutuhan pokok masyarakat. Nah, contohnya seperti yaitu primer sandang, papan, pangan, identitas, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, melatih seseorang untuk berjiwa sosial. Contohnya seperti saling membantu. Yang kedua yaitu ikhlas membantu sesama tanpa meminta balasan atau apapun itu. Selanjutnya yaitu yang ke-8, dapat melatih seseorang mengatur keuangan dengan baik. Contohnya seperti kita itu harus melunasi utang-utang kita. Lalu bayangkan Anda di masa tua, siapkan asuransi dan tabung uang yang sisa. Baiklah, sekian dari saya tentang mengapa kita harus belajar ilmu ekonomi struktur untuk meningkatkan konektivitas dan menghindari yang namanya high cost economy. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk mengatur kebutuhan manusia. Contoh
untuk mengatur kebutuhan manusia itu sangat banyak. Ya, saya sebutkan jenisnya saja. Contohnya itu bisa berbentuk barang dan bisa berbentuk jasa. Selanjutnya kelima yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, contohnya banyak sekali, yaitu misalnya tidak bergantung pada orang lain, menghasilkan uang sendiri, membuka lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam yaitu mengatur prinsip kebutuhan pokok masyarakat. Nah, contohnya seperti yaitu primer sandang, papan, pangan, identitas, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, melatih seseorang untuk berjiwa sosial. Contohnya seperti saling membantu. Yang kedua yaitu ikhlas membantu sesama tanpa meminta balasan atau apapun itu. Selanjutnya yaitu yang ke-8, dapat melatih seseorang mengatur keuangan dengan baik. Contohnya seperti kita itu harus melunasi utang-utang kita, lalu bayangkan Anda di masa tua, siapkan asuransi dan tabung uang yang sisa. Baiklah, sekian dari saya tentang mengapa kita harus belajar ilmu ekonomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.